Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, perkenalkan nama saya Triani Ayurianti. Dan di video kali ini saya akan menerangkan tentang Internet Gateway. Cakupan materinya yaitu ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, matriks, perapihan konfigurasi, dan juga ada ARP. Materi yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi network tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Ini contoh Internet Gateway-nya. Kemudian cara praktek menambahkan switch, 1 tambahkan Cisco IOL, terus 2 menggunakan image i86bi garis bawah Linux strip L2 Adventure Preset 9 strip ms.ssa.high garis bawah iron garis bawah 20190423.bin. 3. Name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco. 4. Ikonnya ganti dengan perangkat switch. 5. Ethernetnya ganti 2. 6. Kemudian save. Kalian bisa cari di web ini kalau ingin lebih jelasnya. 9. Ini untuk foto-foto kalian mengkonfigurasinya. Kemudian untuk menambahkan PC client yaitu 1 tambahkan node, 2 klik virtual PC, 3 kemudian number of node to add itu merupakan PC yang kita gunakan mau berapa, 4 klik save, kemudian hubungkan dari switch ke client. Tahapan konfigurasi NAT. Konfigurasi WAN DHCP client atau ISP memberikan DHCP server yaitu IP address, gateway, DNS yaitu manual. Kedua, konfigurasi LAN. Konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC, konfigurasi DHCP server. Ketiga, konfigurasi NAT yaitu chain out interface, ada juga action. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. 1. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network, koneksi antara mikrotik ke ISP. A. DHCP client atau ISP bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. 2. Konfigurasi LAN atau Local Area Network, koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien. Konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server, konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Translate IP private to IP public ataupun sebaliknya. A. Pemilihan chain, B. Pemilihan out interface, C. Pemilihan action. WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP. Pada jaringan internet konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode DHCP client atau DHCP server, manual atau DHCP server. Konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer tersebut untuk berkomunikasi dan sumber daya antara jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung.
Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahwasanya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Prakteknya yaitu yang pertama, kita nyalakan dulu perangkat mikrotik, kemudian kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Untuk login menggunakannya itu kita bebas loginnya. Passwordnya itu 123 lalu enter. Kemudian mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik otomatis ini mendapatkan IP address dan dari jaringan internet yaitu SP. Kembali lagi ke menu PNetLab, ketik IP DHCP, client print, lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. Ketika interface print, lalu enter. Lalu ketik lagi IP DHCP client, add interface. Ether 1, lalu ketik disable. No, lalu enter. Ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address Ether 1. Kalau ingin cek lebih detailnya, kalian ketik IP DHCP client print detail lalu di enter. Jadi itu dia cara konfigurasi client dari secara CLI. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Metode manual pada router atau Ether 1, statik akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address gateway DNS. Jika sudah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara I1.P DHCP strip client remove number 0. Konfigurasi IP address dengan cara IP address add address sama dengan 192.168.122.50 prefix 24. Interface-nya yaitu Ether 1. Konfigurasi gateway dengan cara IP router add gateway yaitu 192.168.122.1. Kemudian konfigurasi DNS. IP DNS server yaitu 8.8.8.8. IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa sih yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP server ini, glosnya yaitu laptop atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik, kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server, dan kalau misalnya hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubungan dengan DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien, sehingga nanti klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Konfigurasi LAN, DHCP server, mikrotik, atau Winbox. Buka Winbox, lalu login seperti biasa. Konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Buka IP DHCP server, kemudian DHCP setup. IP gateway NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address private yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga bisa akses internet dengan IP public yang dipinjamkan. Untuk konfigurasi NAT-nya yaitu firewall NAT atau Winbox, konfigurasi NAT IP, kemudian firewall, kemudian kita pergi ke NAT. Nah, Methquart yaitu IP address connection sharing. Search NAT,
Kemudian IP address private atau source dari PC1 akan diubah menjadi IP public. Auth interface access yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public. NAT trick, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 yang bisa internetan, yang sisanya itu tidak bisa. Itu bisa disetting pada bagian NAT. Nah, maupun di PC1 tidak bisa internet, tapi di lain bisa, nanti akan disetting. NAT trick ini hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IP, firewall, dan NAT. Yang bisa akses internet hanya VPC tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada search address. Konfigurasi NAT trick yaitu 1. Buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung. 2. Pergi ke bagian IP lalu klik firewall. Nah, yang ketiga, pergi ke bagian NAT, klik NAT. 4. Klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi. 5. Pastikan IP address si PC1 dapat berapa. Kemudian yang keenam, ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, klik apply lalu klik OK. Kemudian kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. 1. Klik PC, 2. Ketik show IP, 3. Enter, keempat ketik ping google.com. Perapihan konfigurasi. Caranya, bisa pergi ke bagian IP lalu ke firewall, kemudian ke NAT. Nanti NAT punya kitanya klik 2 kali. Untuk yang search address itu hapus jadi dikosongkan. Setelah itu apply dan klik OK. Jadi untuk siapa aja bisa akses internet. Kemudian, coba buka di PC kedua, nyalakan terlebih dahulu, coba buka PC 2, ketik show IP, kemudian request IP DHCP dengan ketik IP DHCP. ARP adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address atau layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi IRP itu keduanya harus saling memiliki. IRP ini bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan IRP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static IRP. Jadi kalau kita implementasikan dalam Pinet Lab kita, semisalnya di sini cara kerja IRP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti IRP yang akan tercatat di router. Jadi IRP itu akan dicatat di IRP tabel ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata IRP ini dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Iya, kemudian IRP ini kita coba ping dari PC 5. Caranya, klik PC 5, ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address dan MAC addressnya di PC 5 akan dicatat di IRP tabelnya yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya, caranya sama. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.